Assalamualaikum teman-teman. Kali ini ada sebuah berita ya. Entah ini berita baik atau buruk bagi kalian. Dan entah juga ya berita ini berita terbaru atau sudah lama. Wallahu alam. Tetapi berita ini saya dapatkan di salah satu content creator ya beberapa hari yang lalu ya. Orang ini mengupload video ini. Di mana video itu memberitakan ya bahwa Habib Bahar Smith ini itu ya ditem ya. Kalian pasti sudah paham ya. Bahkan ya serangan itu sampai membuat ya sorban dari Habib Bahar Smith ini itu bolong teman-teman. Sampai katanya juga kena di sisi perutnya. Ya wallahu alam ya apakah berita ini benar atau tidak. Tetapi lagi-lagi teman-teman ya berita ini tuh viral. Ya, maka kami rasa cukup penting untuk menanggapi video ini. Ya, dan seperti apa video itu dan seperti apa cerita kronologi lengkapnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Ya, mari kita sama-sama bersama-sama untuk mendengar video berikut ini. Kemarin si Bahar ditembak saudara. Ditembak OTK. Waktu dia diserang oleh orang tidak dikenal ya teman-teman. Lagi ngetes mobil habis keluar dari bengkel saudara. Habis ngetes mobil langsung diserang. Jadi ada 3 peluru saudara yang menyerempet perut dia. Iya. Bolong sorbannya, bolong jubahnya. Bolong katanya teman-teman ya, bolong sorbannya, bolong jubahnya. Ya menurut pengakuan orang ini. Saudara. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan pihaknya menerima laporan kasus dari seorang bernama As. Oh sampai-sampai berita ini masuk ya teman-teman ya, masuk diberitakan oleh TV One ya. Sabtu malam lalu. Kejadian bermula saat Habib Bahar Smith mengendarai mobil yang baru saja diperbaiki oleh muridnya. Diduga terjadi saat Habib Bahar turun di jalan untuk mengecek kondisi mobil yang mendadak rusak. Habib Bahar ini ya lagi ngecek kondisi mobil yang sedang rusak ya, tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal teman-teman. Korban Habib Bahar dilaporkan terluka di bagian perut. Namun menurut polisi tidak ada saksi mata saat kejadian. Polisi pun masih menunggu hasil visum luka yang dialami Habib Bahar. OTK. Waktu dia lagi ngetes mobil habis keluar dari bengkel saudara. Jadi ada 3 peluru saudara yang kembali diulangi oleh orang ini teman-teman ya, ada 3 peluru yang mengenai perut dia. Iya. Bolong sorbannya, bolong jubahnya saudara. Bikin bendera PKI sendiri, diarak sendiri, dibakar sendiri. Kelakuan Mukibin emang lucu. Itu namanya playing victim bang. Sekarang udah masuk Aceh. Ya, mereka. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, orang ini tuh salah satu ya content creator juga yang cukup ya terkenal ya, yang memiliki juga banyak subscriber kalau kami lihat. Dan pembahasannya memang itu sering membahas tentang ya oknum-oknum Habib yang nyeleneh ya, yang bahkan sering tidak ragu-ragu untuk menyerang pemerintah, ya mengkritik pemerintah dengan ya caci maki ataupun dengan tuduhan-tuduhan yang membabi buta. Pasang baleho calon gubernur. Terus mereka robek. Nah, mereka tuduh itu pelakunya mantan GAM. Itu pelakunya orang-orang partai Aceh. Udah hafal saya. Ya. Contoh seperti si Bahar. Cuman kemarin karena ada TIJ nggak berjalan mulus, makanya mereka bilang TIJ ini meresahkan perjuangan cari mangan mereka. Kemarin si Bahar ditembak saudara. OTK. Waktu dia lagi ngetes mobil habis keluar dari bengkel. Lagi ngetes mobil ya habis keluar dari bengkel. Ya mungkin Habib Bahar ini sedang memperbaiki mobilnya teman-teman. Pada saat nge-test drive ya kendaraannya beliau itu tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang-orang yang tidak dikenal atau OTK teman-teman. Dan tidak tanggung-tanggung ya teman-teman, katanya dari serangan tersebut itu membuat ya sorban beliau itu ya sorban daripada Habib Bahar Smith itu lobang ya, bahkan sampai mengenai perut beliau. Ya ini menurut pengakuan atau pernyataan dari ya Bapak ini salah satu konten kreator ini teman-teman. Saudara. Jadi ada 3 peluru saudara. Tuh 3 peluru yang menyerempet perut dia. Bolong sorbannya, bolong jubahnya saudara. Saya tidak olah TKP, cuman saya memprediksi dari jarak jauh.
dengan segenap kemampuan yang saya miliki. Ya. Ternyata kasusnya hilang. Ya. Karena begini, polisi mengatakan tidak ditemukan proyektil. Proyektil bisa jadi senjatanya jenis revolver, itu nggak ada proyektil. Kemudian pelurunya cuma serempet, serempet dan bolong. Serempet dan bolong. Saya bingung, agak bingung saya sedikit di situ. Kok bisa bolong? Kan cuma keserempet gitu. Kemudian ya udahlah. Itu udah ditutup. Hasil daripada visum nggak ada, sampai sekarang belum keluar. Waduh. Ya, jadi ini sudah menjadi sebuah tanda tanya teman-teman ya. Apakah memang ini benar-benar kasus ini memang terjadi, atau hanya dugaan seseorang itu, ada dugaan dari para netizen itu ini hanya sekedar sandiwara teman-teman ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Karena yang menurut pengakuan dari bapak ini ya, katanya kasus ini sudah ditutup. Bahkan beritanya udah nggak ada lagi. Tuh, bahkan beritanya udah nggak ada lagi teman-teman. Karena sudah saya hambat dari awal gitu. Kemudian playing victim lagi, kepala ke Pondok Sibahar. Yang lempar itu anak buah dia. Yang nyuruh itu si Bahar. Supaya dia terkesan dikriminalisasi. Baik teman-teman, itu tadi ya video yang merupakan pernyataan dari salah seorang konten kreator yang kalau kami kenal beliau adalah TIJ ya. Biasa orang memanggil beliau itu TIJ. Ya entah ya kapan berita ini muncul, apakah ini berita baru atau berita lama, ya wallahu alam kalau soal itu. Tetapi yang jelas teman-teman ya, lagi-lagi bahwa ya Habib Bahar bin Smith ini lagi-lagi ya selalu saja ada perkara-perkara atau ada saja masalah yang selalu menimpa ya dari diri Habib Bahar bin Smith ini. Ya, seakan-akan selalu saja ya, setiap hari demi hari, bulan demi bulan, ya waktu demi waktu, seakan-akan selalu saja ada ya episode demi episode yang selalu ditunjukkan ya, yang keluar, yang muncul daripada diri Habib Bahar bin Smith ini. Kalau kemarin-kemarin kita mendengar ya bahwasanya Habib Bahar bin Smith ini ya telah mendapati ya beberapa kali penolakan di daerah ya, penolakan terhadap ceramah-ceramah beliau. Kemudian ya berita-berita juga sebelumnya ya, di mana Habib Bahar bin Smith ini ya viral kembali lantaran mengatakan Pak Presiden Prabowo Subianto itu adalah seorang pengkhianat. Ya, seorang presiden ya, notabene seorang presiden, seorang pemimpin negeri ini ya itu dikatain pengkhianat ya oleh orang sekelas Habib Bahar bin Smith. Ya, hal ini viral teman-teman ya, tidak main-main. Ya, ada begitu banyak juga konten kreator ya, konten kreator yang selain daripada kami ini juga mengangkat isu ini. Ya, kemudian teman-teman ya, sekarang kita mendapati kabar ya bahwa Habib Bahar bin Smith ini lagi-lagi ya diserang oleh orang yang tidak dikenal. Kalau kita berpikir teman-teman ya mohon maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya ini lagi keadaan kurang sehat ya, makanya kalau beberapa hari ini kalian mendapati channel ini kurang begitu maksimal ya untuk menyuguhkan kepada Anda berita-berita terbaru ataupun konten-konten yang terbaru yang khususnya mencerdaskan kepada umat ini. Ya, karena sebenarnya saya ini lagi kurang sehat teman-teman. Tetapi ya kali ini saya rasa cukup penting untuk mengabarkan kepada kalian bahwa ya itulah teman-teman. Ya itulah merupakan akibat ya. Merupakan akibat atas perbuatan kita selama ini. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa kelak kau akan menuai apa yang selama ini engkau tanam. Ya, jadi apa yang menimpa oleh terhadap diri Habib Bahar bin Smith ini, yaitu sedikit tidaknya itu merupakan ya hasil dari apa yang selama ini Habib Bahar bin Smith itu tanam. Ya, coba kalau kita melihat ceramah-ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ini, ya, saya coba bertanya kepada kalian, apakah ceramah-ceramahnya Habib Bahar bin Smith itu yang mengajarkan kepada Anda tentang adab, etika, sopan santun, ya, tentang ilmu agama? Atau justru ya mengajarkan kepada Anda untuk membenci suatu kelompok tertentu, ya menghasut kalian, ya membuat citra-citra buruk terhadap tokoh-tokoh tertentu, ya tokoh-tokoh publik ataupun pejabat-pejabat tertentu, ya menghasut kepada kalian, ya menghasut kalian untuk membenci mereka. Ya coba kalian komen di bawah, ya kira-kira gaya atau warna daripada ceramah Habib Bahar itu ya seperti apa teman-teman? Ya. Oke, kita paham dari setiap ceramah Habib Bahar bin Smith ini ya, beliau itu mengaku bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah merupakan bentuk dari ya jihad fisabilillah ya, merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan beliau juga sempat di video yang lain ya saya dapati bahwa Habib itu katanya
ada yang dakwanya itu dengan santun. Ya, Habib itu ada dakwanya yang keras. Tetapi tujuan mereka ini sebenarnya sama. Ya, bagaimana mereka ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau saya mendengar ceramah itu ya, pernyataan itu ya, maka seolah-olah apa yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini selama ini ya, dalam ceramah-ceramahnya itu, yang koar-koar, yang mengumpat-mengumpat, caci maki, hina sana sini, ya maka seolah hal itu menjadi sebuah pembenaran untuk dirinya. Ya bahwa saya memang ya pribadi saya seperti ini loh. Ya watak saya seperti ini. Ya, padahal teman-teman hal seperti itu tidak pantas untuk kita ya normalisasi. Ya keburukan itu tidak pantas kita itu ya anggap baik. Ya, kalau sudah sesuatu itu yang kita ketahui adalah sesuatu yang negatif, sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk, ya kita paham nih. Ya maka kita sebagaimana mungkin ya kita ya sekuat tenaga untuk ya merubah hal itu. Bukan justru ya udahlah, gua mah orangnya kayak gini. Gua jalan aja. Ya, memang orang saya seperti ini kok. Ya sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Ya, orang yang paling buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada seorang manusia yang melakukan kekeliruan, namun ia bangga dengan kekeliruan itu, bahkan ia pamer-pamerkan bahwa ini loh saya seperti ini loh. Ya, tetapi ya semoga saja Habib Bahar bin Smith itu tidak seperti itu. Ya tidak secara sengaja bahwa apa yang ia lakukan itu adalah merupakan bentuk kesengajaan beliau. Ya melainkan sebenarnya mungkin Habib Bahar bin Smith ini juga sebenarnya sudah berusaha untuk merubah ya tingkah lakunya, ya soal tutur katanya, penggunaan literasi bahasanya dalam ceramah-ceramahnya. Ya saya husnuzon seperti itu. Saya tetap husnuzon seperti itu. Ya, tetapi kalau kita lihat coba teman-teman ya dari akibat ya dari apa yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini, ya maka apa yang kita dapati saat ini ya itu merupakan ya bukan suatu hal yang kemustahilan. Ya. Sebab ya itu tadi teman-teman, konsepnya adalah kalau orang ingin menghormati kita, kalau orang ingin menyanjung kita, kalau orang ingin menyayangi kita, maka kita sayangi orang. Maka kita hormati orang lain. Ya maka kita ya baikin orang lain. Ya entah itu terhadap lawan kita ataupun sahabat kita. Ya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar itu juga perlu yang namanya ya fikih. Ada fikihnya. Enggak sembarang teman-teman. Ya hanya karena kita ini bergerak amar ma'ruf nahi munkar, kita membela kepada yang benar, kemudian kita menyerang kepada orang yang salah. Ya itu pun menyerangnya itu juga ada tata caranya. Ya enggak seburuk, enggak sebebas apa yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith ini ya, khususnya dalam hal kata-katanya. Ya. Sebab itu tadi teman-teman, dalam agama kita ini diajarkan untuk menghindari ya mudarat yang lebih besar. Ya, itu tadi. Ya. Kalau kita melihat coba ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ini seperti itu. Ya, dengan seperti itu loh konsepnya. Kira-kira apakah hal itu tidak menimbulkan sebuah mudarat yang lebih besar? Ya. Dengan koar-koar seperti itu menghina presiden. Coba apakah hal itu tidak menimbulkan sebuah mudarat yang lebih besar? Ya tentu akan menimbulkan sebuah mudarat yang lebih besar. Ya contohnya salah satunya adalah Habib Bahar bin Smith ini itu sempat dipenjara. Ya, itu kan adalah suatu kemudaratan yang lebih besar kan teman-teman. Ya apakah tidak lebih baik ketika Habib Bahar bin Smith itu tetap tenang, aman, damai, ya dan bebas berceramah? Ya kan tujuannya seperti itu Habib Bahar bin Smith ini, ingin berceramah, ingin mengedukasi kepada masyarakat. Ya coba kalau seandainya Habib Bahar bin Smith itu dipenjara, apakah mudaratnya lebih besar? Ya artinya dakwah Habib Bahar bin Smith ini itu tidak akan didengar lagi oleh orang-orang lain. Ya sebab Habib Bahar bin Smith ada di dalam penjara. Ya makanya ya semoga Habib Bahar bin Smith ini tuh semakin ya introspeksi diri dan memperbaiki ya tutur kata beliau. Ya. Tetapi lagi-lagi teman-teman ya inilah hakikatnya kita ini sebagai seorang manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan terkhusus kepada Habib Bahar bin Smith ya kalau saya melihat ya kekurangannya memang ada sangat banyak di bagian ya itu tadi, tutur katanya, soal ya penggunaan katanya. Dan seperti biasa gimana nih menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.